Cheers everybody, welcome back to my channel, Aldi. Dan ya, aku udah hampir seminggu lebih nggak membuat video, mungkin hampir 2 minggu. Ya alasannya proposal skripsimu sampai mana? Kemarin Kayaknya program kerja ini harus diubah sih. Kapan nikah? Nggak ya. Jadi di video kali ini Anda akan membahas lagi salah satu manga yang baru Anda baca akhir-akhir ini. Manga ini berjudul Blue Lock dan bergenre sport dengan cabang olahraga sepak bola. Karena itu juga Anda pakai baju bola hari ini, biar cocok suasananya gitu. Menurut Anda, manga ini mengambil alur yang berbeda dibanding dengan manga olahraga lain yang pernah Anda baca. Jadi alur yang beda ini maksudnya gimana sih? Selamat datang di Wibutsok. Apa sih anjir? Nah, Blue Lock ini menceritakan main karakter kita yang bernama Isagi. Isagi ini adalah anggota atau pemain dari klub sepak bola di SMA-nya, di mana di chapter pertama itu mereka sudah berada di kualifikasi turnamen sepak bola SMA untuk menuju ke tingkat nasional gitu. Intinya kalau mereka menang di pertandingan itu, mereka bakal maju ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat nasional, tingkat yang tentunya diidam-idamkan oleh semua pemain SMA. Ketika tim mereka sedang ketinggalan 1 gol, Isagi berhasil mendapatkan bola dan berhasil menuju ke gawang lawan. Dia berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper gitu. Dan di sini Isagi itu punya 2 pilihan. 1, menendang bola langsung, atau 2, memberikan umpan kepada temannya yang lebih bebas di sisi kanannya gitu. Dan ya, Isagi secara naluriah dia mengumpan kepada teman tersebut. Tapi sayangnya, ya, temannya gagal untuk mencetak gol. Tendangannya mengenai tiang dan terjadi serangan balik oleh lawannya, sehingga lawannya berhasil mencetak gol kedua. Dan itu menjadi akhir dari pertandingan tersebut dan membuat tim Isagi dan kawan-kawannya itu harus rela gagal lolos ke tingkat nasional. Tentunya semua pemain itu frustasi, sedih, dan kecewa dengan hasil tersebut. Isagi juga demikian gitu. Tapi dia merasa kecewanya itu agak berbeda dibandingin dengan kecewa teman-temannya gitu. Dia nggak merasa puas. Dia merasa kalau itu salahnya gitu. Dia merasa kalau jika dia nggak ngopor bola tadi ke temennya, bisa aja timnya nggak berada di kondisi seperti sekarang. Bisa aja timnya seri atau bisa ke perpanjangan waktu. Mereka bisa aja menang gitu kalau Isagi itu nggak ngopor temennya gitu. Tapi akhirnya ya dia hanya bisa pasrah, dia hanya bisa merenung akan hasil tersebut karena ya udah kejadian gitu. Bisa apa lagi gitu. Frustasi pun nggak ada gunanya. Dia pun pulang ke rumah dan disambut oleh orang tuanya gitu kan. Dan ketika mereka makan malam, orang tuanya menyerahkan sebuah surat kepada Isagi. Ternyata surat itu berasal dari Asosiasi Sepak Bola Jepang. Dan ternyata isi surat itu adalah menjelaskan bahwa pemerintah Jepang sedang mengumpulkan orang-orang yang terpilih, anak-anak muda yang terpilih dari berbagai SMA di seluruh Jepang untuk bergabung dalam sebuah fasilitas latihan sepak bola yang bernama Blue Lock. Nah, apa sih Blue Lock itu gitu? Untuk mengetahui Blue Lock itu apa, kita bakal mundur beberapa waktu ke belakang dan mencari tahu apa sih Blue Lock itu. Nah, ketika mundur sedikit, kita sampai pada masa di mana timnas Jepang itu sedang berlomba atau bertanding di Piala Dunia 2018, di mana akhirnya mereka harus kalah dan gugur dari turnamen tersebut setelah kalah dari Belgia. Itu terjadi di dunia nyata ya. Itu terjadi di dunia nyata, mereka kalah dari Belgia dan itu karena comeback loh. Tercomeback istilahnya gitu kan, dari mereka unggul 2-1, mereka harus tercomeback dan kalah 3-2 di akhirnya gitu. Dan itu benar-benar membuat mereka frustasi, terutama di asosiasi sepak bolanya gitu. Dan karena kejadian itulah Andri, seorang pegawai baru di Asosiasi Sepak Bola Jepang, menyarankan dan merekomendasikan seorang pelatih yang dianggap bisa mengangkat timnas Jepang untuk menjadi juara Piala Dunia. Namanya adalah Jinpachi Ego. Nah, Jinpachi Ego ini berpendapat bahwa Jepang itu sebenarnya cukup mampu untuk bersaing dengan tim-tim kuat di seluruh dunia gitu. Lini pertahanan mereka sudah bagus, lini tengah mereka juga sudah diisi oleh pemain-pemain bagus. Jepang hanya kekurangan 1 poin, 1 hal dari timnas mereka yang membuat mereka tidak bisa menjuari Piala Dunia. Dan hal tersebut adalah sosok striker yang haus gol. Dia berpendapat bahwa striker hebat itu adalah striker yang haus gol, striker yang memiliki kemampuan yang hebat, striker yang kuat, striker yang ganas, dan striker yang memiliki egoisme yang tinggi, yang memiliki sifat egois, yang memiliki sifat ingin menang sendiri di depan gawang. Menurutnya timnas Jepang itu butuh ikon-ikon sepak bola seperti Lionel Messi, seperti Ronaldo, seperti Pele, yang ketika berada di depan gawang mereka tuh punya insting untuk mencetak gol dan mereka punya hasrat yang lebih besar dibanding pemain lainnya. Karena itulah mereka akhirnya membentuk Blue Lock yang mengumpulkan 300 siswa SMA, semuanya penyerang, 300 penyerang muda dari seluruh Jepang untuk digabungkan dalam satu fasilitas di mana mereka akan bersaing, berlomba dan saling bertarung
untuk memperebutkan satu posisi sebagai striker idaman, sebagai striker icon, sebagai sosok yang pantas menjadi penyerang timnas Jepang. Sosok yang terpilih ini nantinya akan berdiri di atas 299 orang lain yang menjadi tumpuan, yang menjadi pihak yang kalah dalam persaingan memperebutkan satu posisi tersebut. Karena setiap harinya akan dilakukan seleksi di Blue Lock, di mana setiap orang yang gagal akan langsung di-cut, akan langsung keluar dari Blue Lock, dan nama mereka akan di-ban selamanya untuk tidak bisa ikut di timnas Jepang. Jadi intinya orang yang gagal di Blue Lock tidak akan bisa jadi pemain timnas Jepang, akan di-ban, akan dibuang gitu. Jadi intinya satu orang ini benar-benar jadi satu orang yang membuat orang lain tuh gagal gitu, mengorbankan orang lain agar dirinya tuh bisa berkembang, agar dirinya bisa menjadi orang yang pantas untuk menjadi striker tersebut. Nah, konsep ini sangat menarik menurutku, karena kalau kalian tahu atau kalian pernah nonton beberapa anime atau manga membahas soal konsep yang sama, tapi konsep ini disebut dengan kodoku. Nah, kodoku ini adalah konsep praktek Jepang di masa lalu gitu, praktek budaya Jepang di masa lalu, di mana disediakan sebuah Tupperware, what the fuck, bukan, kayak guci ya, disediakan kayak suatu tempat atau guci atau wadah gitu, di mana di dalam wadah tersebut akan dimasukkan berbagai jenis hewan beracun, kalajengking, lipan, ular, katak beracun, segala macam hewan beracun akan dimasukkan dan dikumpulkan menjadi satu di dalam satu wadah tersebut, dan akan ditutup wadah tersebut gitu. Kemudian akan ditunggu sampai akhirnya hanya tersisa satu makhluk yang bertahan hidup di dalam guci tersebut. Makhluk itu adalah hasil revolusi yang mampu bertahan dari segala jenis racun, yang racunnya paling berbahaya, punya ketahanan paling kuat, dan akhirnya hewan tersebut akan dijadikan sebagai racun untuk membunuh orang lain, atau sebagai jimat yang bisa memberikan ya kekayaan gitulah kalau dari legenda Jepang. Nah, penggunaan konsep ini menurutku sangat menarik gitu kan, dimana mereka menjadikan konsep kodoku menjadi sebuah konsep, memasukkannya ke dalam sisi olahraga sepak bola gitu, dan itu menurutku sangat keren. Nah, persaingan inilah yang membuat setiap pemain itu termotivasi untuk terus belajar, untuk terus berkembang, untuk terus mengorek potensi mereka masing-masing, baik itu secara kolektif atau bekerja sama ataupun saling bersaing. Karena di Blue Lock ini permainannya macam-macam, ada yang mengharuskan mereka bekerja kelompok, ada yang mengharuskan mereka individual, ada yang mengharuskan mereka tuh mengkhianati temannya sendiri, ada yang mengharuskan mereka tuh bersaing dengan orang lain gitu. Dan itulah yang akhirnya menurut ego ya akan membentuk seorang striker yang pantas gitu. Oke, cukup kita bahas story, kayak kepanjangan deh anjir. Mari kita bahas apa yang menurutku sangat menarik dari manga ini. Yang pertama itu tentu dari konsepnya, seperti aku bilang tadi, mereka dikumpulkan di satu tempat, dan di sini mereka harus dipaksa menjadi seorang striker yang egois satu, tapi ketika mereka dipaksa untuk bekerja sama, mereka harus bekerja sama gitu. Jika mereka suruh kerja sama, mereka kerja sama. Jika mereka disuruh individualis, ya udah individualis sendiri-sendiri gitu. Mereka bisa aja mencampakkan temannya sendiri gitu, demi egonya gitu, demi hasratnya untuk bisa lolos gitu. Mereka bisa aja mengorbankan temannya yang mungkin gagal gitu kan. Mereka bisa aja menggagalkan orang lain demi mencapai tujuannya. Itulah yang menjadi sisi psikologis dari manga ini, dan menurutku itu sebuah hal yang cukup menarik gitu di manga olahraga gitu. Karena manga olahraga lain memang ada psikologisnya, tapi beda jenis psikologisnya gitu. Ada kalau di manga lain kan kayak semangat bertarung, nakama power, gitu kan. Tapi di sini lebih ke bagaimana seseorang itu bersikap egois gitu. Bagaimana mereka menjadikan diri mereka itu pantas gitu untuk disebut sebagai striker idaman. Yang kedua itu gambarnya. Gambarnya what? Gambarnya tuh keren, udah kayak manga action gitu. Ekspresi karakter, gerakan pemain, aksi-aksi mereka tuh digambarkan dengan cara yang sangat keren, sangat bagus, dan sangat badass kalau menurutku. Man, it's good dude, it's good. Tapi memang aku merasa di manga ini ada beberapa plot armor dan nakama powernya gitu. I mean ya, manga olahraga mana yang gak ada plot armornya gitu. Tapi setidaknya Diamond S tuh plot armornya masuk akal ya. Ya mungkin itu segitu aja pembahasanku soal Blue Lock. Sebenarnya ini video kedua yang aku buat karena video pertama kehapus. Bangsat. Jadi ya itulah. Jangan klik like jika kalian suka, komen berapa kali di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan